Rahasianya kalau anda pun masih pengangguran boleh nikah, boleh. Gak ada hubungannya sama ijazah S1, S2, S3, punya perusahaan 2 atau 3, atau nanti punya mobil, atau nanti punya ini dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya sama pernikahan dalam syariat Islam. Ini yang membuat di Indonesia banyak orang terlambat nikah gara-gara ini. Ego orang tuanya luar biasa. Nggak boleh nikah dulu, nak, tunggu kamu jadi sarjana. Orang tuanya enak, ada pasangannya, bisa pelampiasan biologis, anaknya. Ada sempat mahasiswa tulis SMS kepada saya, Ustadz, saya betul-betul sudah ikut pengajian dan faham sunnah, saya ketakutan fitnah. Di kampus saya fitnah, semua perempuan banyak mayoritas tidak tutup aurat. Saya mau berhenti, orang tua saya kesian sudah terlanjur biayai. Saya mau minta nikah, orang tua saya kasih syarat harus jadi sarjana dulu, sementara masih baru tingkat 1 kuliah. Sabar 3-4 tahun, orang tuanya enak benar, bisa ada tempat pelampiasannya, anaknya. Kenapa harus ego begini? Karena pemahamannya harus ijazah dulu, harus prestasi dulu. Nggak ada hubungannya ini. Nabi SAW mengingatkan, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau teman-teman laki-laki masih pengangguran atau penghasilannya 1 bulan masih 500.000, 1 juta, masih dianggap kurang, nikah dengan perempuan yang bisa mengelola uang sebanyak itu. Jangan nikah sama perempuan kosmetikanya 2 juta, nggak bisa, habis untuk kosmetika saja. Cari perempuan yang kosmetika pakai bedak 15.000, 20.000, aman. 1 juta bisa dipakai. Dan itu pesan Nabi, nikah dengan orang yang sepadan. Emang begitu. Orang yang setara pendidikannya, orang yang setara secara fisik, orang yang punya setara secara bahasa dan tradisi, itu masuk dalam sepadan. Tapi di sini, kalau masih laki-laki cuma mampu beli nasi padang sebungkus sehari, ya makanlah berdua. Tapi tidak harus tunda pernikahan gara-gara itu. Asal niat benar, Allah kasih rezeki. Ini mungkin karena sudah menjadi tradisi di negara kita. Jadi kalau saya dobrak begini, nanti akan muncul pertanyaan banyak nih. Bagaimana bisa, bagaimana bisa? Bisa kalau mau. Gitu kan? Bisa kalau mau. Kesian anak-anak itu kalau sudah syahwatnya bangkit kemudian ditahan. Kalau dia beriman, dia bisa tahan, tapi susah. Gitu kan? Mukanya bisa penuh dengan jerawatan nanti. Gitu kan? Atau memang dia akhirnya kalau tidak beriman berzina, minimal onani, berdosa, haram, nggak boleh, haram dalam agama. Jadi ini penyebab pertama yang membuat pernikahan susah atau mungkin terjadinya lama di Indonesia karena ada dihubungkan dengan prestasi dunia. Nggak bisa. Bahkan sayangnya banyak juga di antara akhwat kita perempuan yang tujuan utama dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi tempat berlanjutnya manusia, hamil. Itu tujuan utama itu. Bukan tujuan utama pakai baju dinas di kantor, bukan ibu-ibu sekalian. Tujuan utama menikah, hamil, melanjutkan generasi manusia dari kantong perutnya ibu. Susuin dia, didik dia. Berapa banyak tokoh-tokoh dunia lahir, para mujahidin, hufaz Quran, presiden-presiden negara dari ibu yang salehah. Banyak ibu-ibunya presiden, mereka tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah SD malah. Banyak ibu-ibu presiden di dunia ini tidak ada pendidikan formalnya, tapi berhasil anaknya jadi presiden, jadi menteri. Jadi harus difahami ini, harus bisa didobrak pemikiran kita yang akhirnya membuat kita menjauhi pernikahan. Saya pernah bahasakan ke banyak jemaah saya. Kalau bapak ibu di sini ada yang punya anak sudah bujang, anak-anak perempuan sudah gadis, kita bisa mengenal dia sudah mulai masuk masa puber dari gerak-gerik, dari cara bicara. Kadang-kadang subhanallah kalau ditemukan ada anak laki-laki mulai bangkang sama orang tuanya, atau mulai anak perempuan bangkang sama orang tuanya, kalau ditelusuri sangat dalam, kita akan temukan ternyata di belakang mereka ada lawan jenisnya. Perempuan yang sudah bangkang sama orang tuanya, di belakangnya ada laki-laki itu. Laki-laki yang sudah bangkang, ada perempuan di belakang itu. Baik, apa susahnya Bapak Ibu sekalian? Dan ini coba ditangkap secara rasional. Renungin, tidak harus langsung diiyakan sekarang. Datangkan 1 piring tambahan di meja makan kita untuk anak mantu dengan nikahkan anak kita, habis itu anak kita aman. Mana lebih mulia? Cara itu atau banyak orang di Indonesia, di Jakarta ini bahkan ada salah satu kerabat saya temukan begitu, semoga Allah berikan hidayah. Dia lebih bangga dengan anaknya pacaran, pacarnya datang ke rumah, masuk di kamar berdua, itu lebih baik daripada dinikahkan. Menikahkan itu malu, aib kalau menikah muda. Tapi kalau pacaran tidak apa-apa.
Tamu-tamu kerabat datang, siapa itu? Oh pacarnya. Naik lantai 2, masuk di kamar sama-sama. Subhanallah. Mana ini? Bagaimana akal sehat kita menangkap ini? Dianggap perzinahan gak masalah. Bahkan kalau putus sama pacarnya, orang tuanya datang, putus nak, cari lagi. Subhanallah. Gonta-ganti pasangan gak apa-apa. Pada saat orang bicara masalah pernikahan dianggap tabu. Ini karena dihubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Ini gak boleh ada ini. Gak boleh ada ini. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rashidin. Jadi raja tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika. Gak pernah punya ijazah politik dari Eropa. Orang-orang yang hafal Al-Quran, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah tinggikan derajat mereka. Boleh prestasi formal didapatkan, bukan tidak boleh. Tapi jangan lupakan atau jangan tunda ibadah karena adalah urusan prestasi dunia ini. Jangan. Kalau ada alhamdulillah di antara muslimin laki-laki yang mampu mengontrol syahwatnya, kemudian dia bisa bertahan sampai selesai kuliah baru menikah, dapat kerjaan menikah, silahkan. Itu mungkin ada. Tapi umumnya penelitian menunjukkan laki-laki itu maksimal 10 tahun setelah balik itu maksimal harus menikah. Udah nggak bisa. Kalau 12 tahun dia balik berarti 22 tahun. 15 tahun dia balik berarti 25 tahun. Nggak bisa lebih. Lebih dari ini sudah masalah nih. Pasti buat masalah udah. Kalau bukan secara kejiwaan dia bermasalah, muncul penyakit was-was, stres dan macam-macam, atau dia akan lampiaskan kepada tempat-tempat yang tidak benar. Itu terjadi.